Utang. Utang itu nama lengkapnya? Utang Suhara. Oke. Bin Ahmad. Itu kalau nyebutin nama engkau dan nama ayahmu, malaikat nyatetnya bahagia. Subhanallah. Ya, barang siapa orang yang bisa mengontrol ruhnya, ya, dalam taat pada Allah, sungguh nikmat tuh hidup. Bahkan badan pun bersyukur kepada si pemilik badan yang melakukan taatnya kepada Allah ikhlas dan hebat. Beb, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, apakah mereka kafir? Saya kasih penjelasan. Baju Bang Benny ini berapa banyak benangnya? Yang ngejahit siapa namanya? Dari mana aja? Berapa banyak tangan yang pegang? Inna Rabbi qaribum mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mohon izin agar para jamaah tangannya jangan bersedekap. Begitu kurang baik, ada alasannya. Bersedekap itu menolak doa, menjauhkan rahmat, mengeraskan hati. Saat baginda Nabi Muhammad meminta kepada Allah akan dihadirkan dua Umar, Sayyidina Umar lagi pegang pedang, Abu Jahal lagi pegang tangannya lagi begitu kecil, nggak tahu nggak apa-apa, ilmu kalau selamat tidak tahu tidak apa-apa. Cuman selama kita bisa mencari tahu dan kita tidak mau mencari tahu, kita tetap dipertanyakan dengan detail nanti di persidangannya. Allah, kau gunakan buat apa waktumu? Satu-satunya modal kita jumpa dengan Allah hanyalah umur. Sampai sekarang umur kita isi dengan apa? Jelas kita meyakini dan mutlak perintah ini ada dalam Quran. Allah nggak ciptain manusia dan jin selain untuk beribadah. Ilmu tentang ibadah di sholat ada rukunnya, ada syaratnya, ada tartibnya. Di sholat paling penting. Berapa banyak dari kita yang tidak tahu cara syarat awal sholat? Maaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar. Itu salah. Kalau batuk beb, Allahu Akbar. Maaf ya, ulang, bersin ulang. Salat itu ialah dimulai dengan takbir, diakhiri dengan wajib mutlak dalam salat cuma dua, baca Fatihah sama sholawat Ibrahimnya. Lupa itu ulang. Betapa sulitnya kita melakukan konsentrasi hebat dalam kita menjaga salat. Kan salat itu ibadah hebat, ibadah yang Allah perintahkan Kanjeng Nabi Muhammad jemput, bukan diturunin lewat Jibril, enggak, jemput. Ya, sholat itu istimewa. Sholat itu pahalanya besar, manfaatnya banyak. Kalau sholatnya benar, semuanya benar. Kalau sholatnya tidak benar, semuanya tidak benar. Kita bisa rasakan dengan akal dan hati. Sebelum kita sholat, itu kita tidak terlalu banyak pikiran yang aneh-aneh. Kenapa pas sholat banyak? Iya. Bahkan urusan kecil ngelirik jamaah sebelah, ya, hal kecil. Mohon maaf juga sholat Pak Ustadz, kalau pakai baju street, dia ruku, ya, pantatnya kelihatan, sah nggak? Yang melihat nggak sah juga. Melihat aurat, berapa banyak laki-laki begitu? Mufarraq dalam Islam, bergerak di dalam Islam. Ada yang nggak disengaja Pak, yang nggak disengaja. Badannya emang begini saat badannya tuh mohon maaf ya bergerak
Emang ada tuh. Tapi ada gerakan yang disengaja. Oh kita mah pakainya mazhab fulan, imam fulan. Kalau pakai ilmunya lagi tentang ilmu mazhab, mereka itu punya predikat mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak itu mereka kudu melakukan suatu syarat dan perintah agama dengan ijma ijtihadnya sendiri. Saking hebatnya. Lah kita ini siapa? Tapi mereka saling menghormatin. Perbedaan sungguh terjadi, tapi bukan untuk jadi peruncingan. Saya datang kemari diundang oleh ini untuk menyampaikan intinya gini, bahwa tidak dapat dipungkiri ada kepengurangan, ada pengenduran, ada pengeroposan, ada terjadi krisis ke dalam hati kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam. Betapa banyak maghrib orang-orang kita lebih banyak melihat TV daripada sholat betul? Sholat maghribnya nanti gampang, jangan. Sholat duluin Allah 3 menit, 2 menit. Oh ini ada perintah atasan enggak? Sebenarnya kalau pakai dengan kecintaan, menuruti perintah Allah tidak akan mengganggu perintah atasan. Demi Allah. Allah kan maha tahu dalam peraturannya. Allah punya peraturan mengikat dan ketat itu untuk hambanya, tidak mutlak bagi hamba, bagi Allah selaku pemilik peraturan. Ya, sholat dulu. Tapi kalau memang belum bisa, hati kita tergerus nggak? Jadi saya mau bahas sebab sholat gini. Beb, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, apakah mereka kafir? Saya kasih penjelasan. Yang kafir dengan meninggalkan sholat itu setelah dia nggak mau sholat, meninggalkan sholat, nggak suka sholat, meremehkan sholat. Harus jelas. Ngapain sholat? Ada pentingnya. Gue juga ayam sholat nggak sholat. Dilepasin sama Allah, nggak ada rasa. Bahkan kita diuji, dikembalikan musibah, bahkan azab orang soleh ya. Itu cara tarikan wasilah Allah agar kita dekat. Kalau nggak gitu nangisnya nggak kencang malam-malam. Kalau nggak gitu kita lupa dengan kesibukan kita begitu. Cara Allah, saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Yuna Muhammad. Ya, jadi mohon maaf Pak, mohon maaf ya ikhwani. Masih sempat kita untuk mempelajari hal-hal yang penting yang kita anggap remeh. Wudhu kalau ini nggak basah, ya. Apa Beb boleh nggak lagi wudhu berbicara? Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, wudhu, aunya itu air, wudhunya kegerakan. Kalau sikutnya nggak basah, nggak sah. Ya. Kalau Imam Syafi'i maaf ya, diambil cuma 3 helai. Kalau Imam Maliki 1 rambut. Karena apa? Agar kalau kata beliau nggak bersentuhan saat di Makkah Madinah bersenggolan. Hal kecil nggak tahu tapi bahaya. Namanya al-khalaqah. Kalau kita wudhu tuh air itu kita taruh di tenggorokan, ya, untuk membersihkan. Itu bagus sekali. Tapi di bulan puasa jangan. Boleh di subuh hari boleh. Pas siang-siangnya lagi panas-panasnya. Ya, sama seperti orang bertanya, Habib, saya berenang terus saya ini keminum air kolam, batal nggak Beb? Maaf, ini ilmu agama, jangan pakai logika lagi. Minumnya nggak sengaja ya nggak batal, minumnya nggak sengaja. Pertanyaannya dia berenang sengaja apa kagak? Berenangnya sengaja nggak? Berarti batal. Barang siapa orang-orang yang terbiasa, ya, meremehkan hal-hal yang menyangkut adab dulu, akan Allah berikan mereka ketidakmampuan untuk melakukan sunnah. Dan jikalau mereka tidak bisa dan tidak mampu melakukan sunnah, maka Allah akan berikan mereka kemampuan untuk tidak bisa atau tidak kuat melakukan hal-hal yang wajib. Memang predikat hukumnya yang wajib dulu. Pertanyaannya, kita mempersiapkan yang wajib benar, hati kita takluk kita sama Allah.
ada keseimbangan antara badan dan ruh. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada 3, ruh, nafsu, wa badan, di tubuhnya kita. Ya, barang siapa orang yang bisa mengontrol ruhnya, ya, dalam taat pada Allah, sungguh nikmat tuh hidup. Bahkan badan pun bersyukur kepada si pemilik badan yang melakukan taatnya kepada Allah ikhlas dan hebat. Badan pun bersyukur. Kalau kata Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, sudah menjadi kodratnya Allah dari zaman Nabi Allah Adam sampai sekarang, sampai nanti orang tuh berbuat khilaf dan salah. Lumrah Allah nyiptain. Ya, hilaf. Kita terbatas kemampuan kita bicara, mendengar, bicara, lumrah. Tapi hebatnya mereka yang jatuh dalam maksiat dan salahnya selalu yakin bisa berpulang kepada sambutan Allah. Ya, ya gue mah udah takdirnya nih menjadi pemabok. Jangan kecilkan rasa tarikan sayangnya Allah. Karena subhanallah ya ikhwani, kemampuan kita terbatas untuk sampai kepada Allah. Ada di sini nih, di hati kita. Hati kita nggak hidup. Kalau dunia itu artinya ialah kehinaan, sedangkan Allah mutlak kemuliaan. Di tubuh kita ini ada nama sudur, dalamnya ada nama sogob, dalamnya ada nama luban, macam-macam, ada nurani, ya, macam-macam dalam tubuh hati. Sudur ini kalau ditanamin dengan nasihat-nasihat yang baik, insya Allah akan tumbuh kembang-kembang yang mau tumbuhnya besok, 2 hari, 3 hari, 5 hari, tetap tapi akan tumbuh. Kebunnya yang Allah pandang di paling dalam itu, kalau ada di dunianya lebih kuat, mau Allah lihat di situ. Pantas kita mensejajarkan, menaruh kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang hina. Pantas ente kita mengaku beriman, bahkan lebih kuat kecintaan kita pada dunia daripada ketaatan kita pada Allah. Saya contohkan sekali lagi, mau sholat waktu maghrib, waktunya dia siap, kita udah mau berjamaah, atau kunci mobil gue, ya, itu jadi cincin gue jatuh, emas gue, ya, boleh nggak? Kalau orang mugharrabin, pangkat ada macam-macam ya Pak, nanti saya jelaskan. Orang yang mempunyai pangkat-pangkat mugharrabin, memiliki kedekatan yang luar biasa pada Allah, mereka berkata apa? Bunuh. Ngapain masuk sholat, mau sholat tapi nggak ingat Allah? Oh kejam bib kok, enggak, ini ada predikat, ada peringkat. Manusia itu pertama kali jahil Pak, bodoh, ya. Kalau dia belajar mustami'an, mu'aliman, dia akan jadi suluk. Jadi bodoh, awam, suluk. Suluk itu salik, kita semuanya belajar, ya kan? Nimbang, naroin di hati kita. Kalau hati kalian sedap dalam keadaan resep, wallahi Allah pandang. Majelis ini penuh dengan rahmat, ya. Suluk itu belajar, ya. Belajar itu ada habisnya, ada ilmu pengetahuan Allah luas. Tapi ada orang yang menjadi lebih tinggi dari suluk, ialah mereka menjadi pemilik predikat alim. Alimnya itu ya mereka yang punya ilmu dan mengamal. Ya, naik lagi ada namanya muqarrabin. Saya jelaskan tadi muqarrabin. Ketika ditanya hukum fikih yang mutlak, ini hukum sudah terjadi, hukumnya Allah ya. Bahwasanya 40 ekor kambing itu zakatnya 1 ekor, betul nggak? Ya, itu orang soleh, orang awam, orang yang belajar jawab begitu. Ini fikihnya benar. Kau tanyakan pertanyaan sama kepada orang yang mugharrabin, ya Syekh, ya Kiai, ini 40 ekor kambing zakatnya berapa? 40. Kok 40 Syekh? Semuanya milik Allah? Lain. Dalam rangka mereka ini mencoba terus menerus dalam ketaatan yang mutlak pada Allah, akan ada sil cahaya keindahan. Kalau orang sudah merasakan kelezatan, contoh gini, orang joget dangdut 3 jam kuat Pak,
Terawih berapa lama? Ada apa beda? Ada apa bedanya? Kecintaan. Tanamkan kecintaan pada Allah sehingga kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya karena cinta. Abang namanya siapa, Bang? Abang ini umur berapa? 20 tahun.